Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Jihad Darmawan dengan NIM 22851500001 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab YIN Nurjati Cirebon. Dibuatnya video ini untuk melengkapi ujian akhir semester Ilmu Aswad. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fonetik. Fonetik adalah bagian terkecil dari linguistik, yaitu mengkaji tentang bunyi bahasa. Mengkaji suatu bahasa tidak dianggap lengkap dengan hanya mempelajari morfem, kata, frasa, dan kalimat saja, tanpa mengetahui bunyi bahasa. Istilah fonetik secara umum didefinisikan sebagai suatu kajian ilmiah tentang bunyi-bunyi suatu bahasa. Dengan demikian, kajian ini merupakan cabang dari kajian linguistik, seperti halnya morfologi, sintaksis, dan semantik. Secara khusus, fonetik mengkaji komponen-komponen bunyi suatu bahasa, lebih khusus lagi kajian dari aspek fisik, penyampaian ujaran, dan penerimaan bunyi. Dari aspek fungsional, yaitu peran yang dimainkan oleh bunyi-bunyi ujaran pada suatu bahasa tertentu. Fonetik merupakan kajian ilmiah tentang bunyi-bunyi ujaran manusia. Hanya bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tindak komunikasilah yang dikaji dalam fonetik. Sementara bunyi di luar itu seperti bunyi batuk, berdahak, helaan nafas, termasuk pula bunyi-bunyi non-insansi seperti kicauan burung, suara guntur, buruh, dan lain-lain bukan merupakan kajian fonetik. Kajian fonetik itu sendiri dapat ditelaah tanpa mengikut sertakan kajian semantik, atau dengan kata lain, kajian fonetik merupakan kajian bebas makna. Oleh karena itu, kita dapat melakukan kajian karakteristik fonetik suatu bahasa meskipun kita tidak mengerti maknanya. Ruang lingkup fonetik merangkumi antara lain proses pertuturan atau penghasilan bunyi dan pengelasan. Kajian fonetik terbagi kepada 3 cabang, yaitu fonetik artikulasi, fonetik akustik, dan fonetik auditori. Jenis-jenis fonetik. Kajian fonetik terbagi kepada 3 cabang, yaitu yang pertama itu ada fonetik artikulatoris, yaitu membahas tentang alat ucap manusia dan menghasilkan suara. Paru-paru, tenggorokan, lidah, dan gigi selain mempunyai fungsi biologis untuk bernapas, menelan, mengecap, dan mengunyah, juga mempunyai fungsi sebagai alat ucap manusia. Jenis fonetik ini meneliti alat-alat organik manakah yang akan digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa. Alat organik dalam hal ini terutama tenggorokan dan mulut dengan bagian-bagiannya seperti batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, rongga jerongkongan, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah, daun lidah, langit-langit lidah, dan bibir. Bila kita berbicara udara dipompakan dari paru-paru melalui batang tenggorokan ke pangkal tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita-pita suara. Pita-pita itu harus terbuka agar udara bisa keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung atau keduanya. Apabila udara keluar tanpa hambatan apa-apa, kita tidak bisa menghasilkan bunyi bahasa. Contohnya saat kita bernapas, hambatan yang perlu untuk menghasilkan bunyi bahasa dapat melalui pita-pita suara dan pada berbagai tempat artikulasi, khususnya di antara salah satu bagian lidah dan salah satu tempat lain seperti langit-langit, gusi, gigi, dan sebagainya. Lalu ada fonetik akustik, yaitu membahas tentang bagaimana suara bergerak dalam bentuk gelombang frekuensi yang merebak ke setiap ruang yang akhirnya akan sampai kepada pendengar. Jenis fonetik ini menyelidiki bunyi menurut sifat-sifatnya sebagai getaran udara. Udara yang bergetar adalah udara yang bergerak dalam gelombang-gelombang. Artinya partikel-partikel udara dibuat bergerak dan partikel yang lain itu mendesak partikel udara yang lain lagi. Dan begitu seterusnya sampai membentuk gelombang. Dalam fonetik akustik ini ada 3 hal yang diperhatikan, yaitu frekuensi atau titik nada, amplitudo, dan resonansi. Lalu selanjutnya itu ada fonetik auditoris atau fonetik auditif, yaitu membahas tentang bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh telinga pendengar.
Fonetik auditif mempelajari bagaimana bunyi-bunyi ujaran diterima dan dianalisis oleh telinga manusia. Sebagai contoh, apa yang membuat kita dapat mendengar bunyi-bunyi silabe bertenganan? Apakah panjang pendeknya suara, kekuatan suara, atau frekuensi, atau kombinasi ketiganya? Seperti diketahui bahwa kepekaan telinga manusia dalam mendengar bunyi memiliki batas minimal dan batas maksimal. Dan variasi batas kepekaan setiap orang berbeda-beda. Selain itu, hasil pendengaran bunyi oleh telinga pada masing-masing orang sangat bergantung pada orang mendengar dan pada pengalaman orang tersebut dalam mendengar suatu bunyi. Dalam bahasa Arab, ada 3 pembagian bunyi, yaitu vokal, konsonan, dan semivokal. Vokal adalah termasuk bunyi yang bersuara yang terjadi dengan penerobosan terhadap klep pita suara melalui tekanan. Sedangkan dalam pembentukannya, udara yang datang dari paru-paru tidak mendapat hambatan di kerongkongan dan rongga mulut. Dalam bahasa Arab berbeda dengan vokal dalam bahasa Indonesia yang terdapat 5 vokal, yaitu A, I, U, E, O. Vokal dalam bahasa Arab hanya ada 3, yaitu fathah, kasroh, dan domah. Juga ada yang mengatakan bahwa ada juga huruf vokal yang dari huruf hijaiyah, yaitu alif, wawu, dan ya. Di dalam vokal juga terdapat istilah diftong atau vokal rangkap, yaitu untaian 2 bunyi yang terdiri atas vokal dan luncuran atau glide, seperti contoh baitun. Lalu ada bunyi konsonan. Berbeda dengan vokal, bunyi konsonan dihasilkan dengan melakukan berbagai hambatan dan menyempitkan pada aliran udara serta menggunakan artikulasi pada salah satu bagian alat bicara. Secara garis besar, konsonan ini akan dikelompokkan lagi berdasarkan posisi pita suara, tempat artikulasi, dan cara artikulasi. Pita suara. Pita suara yaitu berdasarkan posisi pita suara konsonan terbagi menjadi 2, yaitu bunyi bersuara. Adapun bunyi bersuara ini terdiri dari 15 bunyi, yaitu ain, ghin, za, zo, ya, ja, ro, zai, lam, nun, dod, dal, mim, ba, waw, a, ha, ha, kho, ko, kaf. Dan bunyi tak bersuara yang terdiri atas 13 bunyi. Hamzah, ha, ha, kho, ko, kaf, sod, sin, to, ta, sa, fa. Lalu dari tempat artikulasi, berdasarkan tempat artikulasinya, konsonan terbagi menjadi 11, yaitu bilabial. Contohnya yaitu mim dan ba. Lalu ada aviocanterdental, yaitu fa. Lalu ada avicodental, za, zo. Lalu ada avicovelar, lam, nun, ta, to, dal, dod. Lalu ada avicovalatal, ya itu. Lalu ada menurut cara artikulasi. Berdasarkan cara artikulasi, konsonan terbagi menjadi 7. Itu ada nasal, frikatif, afrikatif. Lalu ada trill dan lateral dan semivokal. Semivokal adalah bunyi ketika hendak dituturkan. Organ bicara telah mengambil posisi untuk hendak menuturkan vokal tertentu, tetapi kemudian dengan cepat mengubah posisi untuk menuturkan vokal lain. Pada hakikatnya akhirnya yang muncul bukanlah vokal pertama atau kedua, tapi yang keluar adalah bunyi lain. Mengingat cara penuturannya yang hampir mirip dengan vokal, maka cara ulama memberinya nama semivokal, walaupun secara praktis semivokal ini termasuk konsonan. Semivokal ini adalah waw dan ya. Lalu berikutnya ada materi asimilasi atau mumasilah dan disimilasi atau mukhalifah. Asimilasi atau mumasilah secara bahasa berarti persamaan, sedangkan menurut istilah adalah mendekatkan suatu bunyi dengan bunyi lain atau menghilangkannya. Dalam artian, sebuah bunyi menjadi bunyi lain sebagai akibat dari bunyi yang berada di dekatnya, sehingga bunyi tersebut menjadi sama atau mempunyai ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Ada 2 jenis
asimilasi berdasarkan dari bunyi atau arah yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu ada asimilasi progresif atau mumasilatu takodimi. Dalam bahasa Arab terletak asimilasi progresif ini biasa digambarkan pada sigot wazan ifta'ala seperti dalam kalimat zakaro masuk ke dalam wazan ifta'ala menjadi iztakaro. Iztakaro yang bisa juga dibaca menjadi idakaro. Berpengaruhnya sebuah bunyi pada bunyi sesudahnya, di mana bunyi tak bersuara tak berubah menjadi bersuara dal karena dipengaruhi oleh sifat bunyi dal yang bersuara. Lalu ada asimilasi regresif atau mumasilatul roji'u. Dalam asimilasi regresif ini membahas perpindahan bunyi bahasa Arab yang tadinya jelas atau jahar menjadi samar atau hamas atau pelafalan seperti idgham, seperti contohnya dalam kalimat zata menjadi akhud. Berpengaruhnya sebuah bunyi pada bunyi sebelumnya. Lalu ada disimilasi atau mukhalifah. Disimilasi merupakan perubahan bunyi dari dua yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Disimilasi merupakan kebalikan dari asimilasi, yaitu fenomena yang menjadi ketika satu bunyi mempengaruhi bunyi lain yang ada di dekatnya sehingga bunyi tersebut berubah atau diganti menjadi bunyi huruf lain. Dalam kata-kata bahasa Arab, sebagian besar yang terdiri dari ro, lam, nun, atau mim telah menghasilkan pengaruh disimilasi antara dua bunyi yang sama. Sebagaimana dapat kita lihat pada contoh ketika orang Andalusi berkata badala min khams, yang harusnya dibaca hurmasi akan kami mengucapkannya mengadakannya khumsi. Adapun dengan diganti menjadi bunyi huruf lain seperti dalam lafaz qalbu wawu samawa dari samaa, wawu tersebut diganti dengan hamzah. Kedua proses ini asimilasi dan disulap bertujuan untuk memudahkan penutur dalam berbicara dan mengurangi kerja otot kita dalam mengucapkan kata-kata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.